Upaya memerangi judi online di Indonesia terus digencarkan. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mengamankan 11 pelaku judi online di Denpasar, Bali pada 7 September 2023. Ke-11 pelaku tersebut baru bekerja selama 4 bulan di situs judi online Auto88. Dari 11 orang ini tentunya ada 1 orang koordinator dan 10 yang membantu operasional. Koordinatornya adalah Saudara R, kemudian dibantu oleh AS, AP, AL, DN, kemudian IF, J, kemudian M, MA, MR, dan PS. Itu tersangka dari yang kita lakukan penangkapan. Kemudian barang bukti ini juga ada di depan kita, ada 12 unit komputer atau laptop, kemudian 21 unit berbagai merek handphone, kemudian 1 kotak SIM card yang kita lakukan penyitaan. Tak hanya dijerat dengan Undang-Undang ITE, para tersangka juga dijerat dengan tindak pidana pencucian uang dan terancam penjara maksimal 20 tahun. Sebelumnya pada pertengahan Juni 2023 lalu, Subdit Cybercrime di Treskrim Suspolda Sumatera Utara juga menggerebek sebuah rumah yang dijadikan sebagai markas judi online di kawasan Jalan Ladang Medan, Johor, Medan. Dari penggerebekan tersebut, petugas berhasil mengamankan 10 orang tersangka, 3 diantaranya perempuan yang bertugas sebagai customer service situs judi online. Sementara 7 orang lainnya merupakan pemilik saham, operator, dan juga tim marketing. Adapun modus kegiatan ini baru berjalan kurang lebih 2 minggu, ya, dan hasil pemeriksaan sementara bahwa omsetnya baru sekitar 2-4 juta per hari. Meski baru beroperasi 2 minggu, situs judi online tersebut telah menjaring 200 korban. Komitmen untuk memberantas judi online juga dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Menkominfo Budi Aristiadi menyatakan sejak Juli 2018 hingga Agustus 2023, pemerintah telah memblokir 886.719 situs dan konten judi online. Hal tersebut dilakukan karena korban yang terjerat judi online kian memprihatinkan dan tak mengenal usia. Laporan dan data yang kami dapat, itu satu situs namanya Domino Island itu bahkan perputaran uangnya bisa mencapai 2,2 triliun per bulan atau 150 juta dolar. Berarti setahun bisa sampai sekitar 27 triliun rupiah. Itu untuk satu situs saja. Dan yang lebih menyedihkan itu yang merugikan adalah yang menjadi korban adalah masyarakat kecil. Bayangin sehari 30.000 judi slot itu 30.000, sebulan berapa? Meski telah dilakukan pemblokiran, namun nyatanya situs judi online terus bermunculan dan menjerat semakin banyak korban. Ironinya, Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan pemain judi online terbanyak di dunia. Menurut data Drone Emprit, salah satu sistem yang memonitor media sosial mencatat total pengguna judi online di Indonesia mencapai 201.122 pemain per 3 September 2023 lalu. Jumlah tersebut terpaut sangat jauh dengan Kamboja yang menduduki posisi kedua dengan hanya 26.279 pemain judi online. Dan Taiwan menduduki peringkat ke-10 hanya dengan 135 pemain judi online. Besarnya perputaran uang dalam permainan judi online di Indonesia sempat memunculkan wacana untuk memungut pajak dari judi online. Saya diskusi dengan beberapa pihak tentang kemungkinan kalau nggak dipajakin aja. Walaupun saya bilang bahwa judi ini kan ilegal. Secara hukum, aturan dan perundang-undangan Indonesia kan judi ilegal. Bagaimana mau dipajakin kalau ilegal? Ya kan? Walaupun kita jelasin kondisinya bahwa di beberapa negara legal, cuma di Indonesia doang ilegal. Bukan rencana, saya diskusi dengan beberapa pihak
Mereka kenapa nggak dipajakin aja? Kenapa enggak? Saya kan bilang nggak bisa dipajakin. Iya, menceritakan. Judi bukan hal baru di Indonesia. Tahun 1967 saat ibu kota Jakarta berada di bawah kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin, judi sempat dilegalkan. Saat itu Jakarta sedang mengalami kemerosotan ekonomi. Ali Sadikin pun memilih meraup keuntungan dari perjudian untuk membangun infrastruktur di ibu kota. Hasilnya pemerintah berhasil meraup sekira 40 miliar rupiah dalam 1 tahun dari pajak perjudian. Meski dilegalkan dalam praktiknya, perjudian dikontrol secara ketat untuk memastikan bahwa keuntungan langsung diberikan kepada pemerintah daerah. Judi hanya diizinkan untuk orang Tionghoa, sementara pemerintah melarang penduduk lokal untuk mengurangi kemiskinan yang disebabkan oleh perjudian. Selama masa pemerintahannya, setidaknya Ali Sadikin memberikan lisensi terhadap 3 kasino di Jakarta. Tak hanya kasino, bentuk lain judi juga tercatat pernah dilegalkan di Indonesia. Nalo atau National Lottery merupakan judi yang muncul pertama kali di era Gubernur Ali Sadikin tahun 60-an. Sebagian dari hasil judi ini digunakan untuk modal pembangunan daerah seperti fasilitas kesehatan dan pusat pelayanan masyarakat. Pekan Olahraga dan Ketangkasan Porkas diresmikan pada tahun 1985 oleh pemerintahan Orde Baru. Permainan judi ini menebak menang, seri atau kalah dalam bidang olahraga terutama sepak bola. Pemerintah menggunakan dana dari judi ini untuk pembinaan olahraga. SDSB atau Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah. Lotre berkedok sumbangan ini dilegalkan Presiden Soeharto tahun 1991 hingga 1993. Merupakan jual beli kupon yang di dalamnya ada iming-iming hadiah besar. Apapun nama dan bentuk judi, semuanya perbuatan keji. Jauhi dan jangan sekali-kali mencobanya, karena judi adalah racun kehidupan. Janji manis kemenangan apalagi kekayaan hanyalah bualan sang bandar. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.